Shalom, selamat malam Bapak Ibu, Suster, teman-teman yang dikasihi Tuhan Yesus. Terima kasih untuk kehadirannya malam hari ini. Kita mau satukan hati kita memuji dan menyembah Dia. Kita mau siapkan hati kita, waktu kita yang terbaik untuk Dia malam hari ini. Mari kita hening sejenak. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Selamat malam Bapa, Tuhan Yesus dan Allah Roh Kudus. Terima kasih Bapa, karena Engkau sendiri yang mengumpulkan kami anak-anak-Mu. Untuk kami malam hari ini boleh bersatu hati di dalam keluarga rohani ini. Kami rindu menjadi anak-anak kesayangan-Mu, menjadi domba-domba kesayangan-Mu, yang bersatu hati memuji dan menyembah-Mu, Allah kami yang hidup. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau nyatakan, bila Engkau tak besertaku Tuhan, ku tak mau berjalan. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Bila Engkau tak besertaku, tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Benar Tuhan, bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Bila Roh-Mu Tuhan tidak menyertai kami, sia-sialah semua perjalanan ini Tuhan. Malam hari ini juga kami butuh penyertaan-Mu Tuhan di dalam sesi ini, di dalam komsel ini Tuhan. Kami rindu Roh-Mu sendiri yang hadir menyertai kami. Tutup bungkus kami dengan darah suci Yesus. Jangan biarkan satupun kuasa yang bukan berasal daripada-Mu mengganggu acara ini. Tidak ada satupun kuasa yang sanggup merebut kami dari tangan-Mu Tuhan. Kami hanya butuh penyertaan. Kami butuh Roh-Mu sendiri yang menyertai perjalanan acara ini Tuhan. Kami tidak mau berjalan jika Engkau tidak menyertai kami. Kami mau satukan hati kami saat ini Tuhan. Kami membutuhkan Roh-Mu. Biarlah Roh-Mu sendiri Tuhan yang bekerja bebas di dalam acara ini. Engkau sendiri yang menyatakan kemuliaan, dan berjalanlah bersama-sama dengan kami ya Tuhan. Mari kita nyatakan sekali lagi, bila Engkau tak beserta.
Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Amin. Itulah kerinduan kami Tuhan. Kami rindu Roh-Mu sendiri yang bekerja. Engkaulah yang menyertai seluruh acara malam hari ini. Di dalam Mazmur 23, Daud memuji Tuhan sebagai gembala yang menuntunnya, sehingga di dalam lembah kekelaman sekalipun dia katakan dia tidak takut bahaya karena penyertaan penuh dari Sang Gembala. Mari kita mau nyanyikan lagu doa ini dengan penuh iman. Tuhan adalah gembalaku. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia membaringkan aku di padang yang berumput,
ke jalan yang benar karena nama-Mu yang kudus. Bahkan sekalipun kami di dalam lembah kekelaman Tuhan, kami mau katakan seperti Daud, kami tidak takut bahaya karena Engkau beserta kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam Filipi 4 ayat 13 dikatakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Siapakah yang bisa melawan kita jika Allah di pihak kita? Jika Sang Penolong yang kuat itu beserta kita, maka kita akan menang di dalam setiap pergumulan hidup kita. Amin. Mari kita nyatakan penolong yang selalu setia. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan Yesus, mari kita imani ayat ini. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Mari kita angkat tangan kita mau nyanyikan dengan penuh iman bahwa segala perkara dapat kita tanggung di dalam Dia. Mari kita nyatakan penolong yang selalu setia. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya. Tetap percaya Tuhan setia. Amin. Engkau sungguh sahabat yang setia Tuhan Yesus. Engkau penolong yang begitu kuat, sehingga kami tidak takut ketika kami berjalan di dalam segala pergumulan hidup kami. Kami memiliki Engkau
Kami tahu setiap pergumulan kami akan menang. Kemenangan terjadi di sini. Mari kita nyatakan dengan penuh iman. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Benar Tuhan, saat ini kami menghampiri tahta kasih karunia-Mu. Kami rindu masuk lebih dalam lagi Tuhan, membawa hati kami. Kami mau angkat suara kami di dalam pujian ini. Kami rindu memberikan pujian yang sungguh-sungguh berkenan kepadamu. Engkau bertahta Tuhan ketika kami memuji dan menyembah-Mu. Engkau bertahta di atas pujian dan penyembahan kami. Kami mau Tuhan masuk lebih dalam lagi, memberikan hati kami yang sungguh-sungguh memuji. Karena ketika Engkau bertahta Tuhan, Engkau hadir di sini Tuhan, dan kuasa-Mu menjamah setiap kami anak-anak-Mu di tempat ini. Mari kita nyatakan sekali lagi, menyembah. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Katakan ku yakin, Yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. katakan ku yakin, Yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas.
katakan ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini, kemenangan kemenangan terjadi di sini, kesembuhan kesembuhan terjadi di sini, kelepasan kelepasan terjadi di sini. Ya Rabbi, ya Rabbi, ya Terima kasih. Engkau sungguh Allah yang hidup. Engkau hadir di sini dengan kuasa-Mu yang tidak bisa dibatasi oleh jarak, Amin, terima kasih oleh Yesus. waktu Tuhan. Amin, terima kasih. Terima kasih Tuhan, Engkau menjamah anak-anak-Mu. Kemenangan terjadi di sini, kesembuhan terjadi di sini,
kelepasan terjadi di tempat ini. Amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih untuk kuasa-Mu yang tak terbatas, untuk kasih-Mu yang tak terselangi bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau tetap di dalam hadirat-Mu Tuhan. Inilah waktu yang paling indah ketika Engkau ada di tempat ini. Kami merasakan sukacita, kelegaan, ketenangan yang tidak bisa direbut oleh siapapun Tuhan. Kami mau tetap di dalam hadirat-Mu. Kami mau menyiapkan hati kami untuk firman-Mu Tuhan. Kami rindu mengalami-Mu lebih lagi, mengalami kuasa dari firman-Mu sendiri di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Mari kita nyatakan firman-Mu berkata, Kau besertaku. Berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkahku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan-Mu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku menyerah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Amin. Engkau yang kami nantikan Tuhan, Engkau yang kami puji dan kami sembah, Yesusku dan Rajaku. Saat ini Tuhan, pakailah kami hamba-Mu yang tidak ada artinya ini. Urapi kami dengan roh-Mu Tuhan. Kuasai kami dengan roh-Mu sendiri. Pakailah kami dengan sebebas-bebasnya Tuhan. Paulus dan Vila, kami tidak mau berjalan tanpa roh-Mu. Biarlah Engkau sendiri yang bekerja dengan bebas di dalam diri kami. Sampaikan isi hati-Mu kepada setiap kami Tuhan. Kami membawa hati kami yang haus dan lapar akan firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengarkan-Mu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tes 1 2 3.
Tes 1, 2, 3. Oke. Belum Pak King. Belum ada suara. Tes. Internet bermasalah? Kok putar balik langsung bermasalah? Tes. Oke. Suara saya ada? Chris? Suara saya jelas? Pak. Jelas? Jelas. Ya. Jelas. Saya mau mengajak kita untuk membuka dari Yohanes 21. Yohanes 21 ayat ke-15. Gembalakanlah domba-dombaku. Tema kita pada malam hari ini adalah akulah gembala yang baik. Sudah ketemu? Yohanes 21 ayat ke-15. Kalau sudah ketemu, kita tundukkan kepala. Selamat malam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, Engkau kumpulkan kami bersama untuk merenungkan firman-Mu pada malam hari ini. Biarlah saat ini hanya kuasa Roh Kudus-Mu yang bekerja, membuka hati setiap jiwa yang haus akan Engkau. Singkapkanlah misteri kerajaan surga. Nyatakanlah kepada kami Tuhan, segala gangguan-gangguan apapun juga saat ini kami mau perintahkan enyah di dalam nama Yesus. Sembunyikanlah hamba-Mu ini di belakang salib-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkan. Amin. Malam hari ini saya mau mengajak kita untuk merenungkan bagaimana Yesus Sang Gembala Agung yang baik, bagaimana Dia berperan untuk memulihkan Petrus, supaya Petrus kelak bisa menjadi gembala yang baik juga. Sebelum saya masuk ke dalam perikop gembalakanlah domba-dombaku yang dimulai dari ayat 15 itu, saya mau mengajak kita melihat dari ayat yang pertama di bab 21 itu. Tapi saya tidak akan uraikan satu persatu. Saya hanya mau mengajak kita untuk melihat dari sisi Yesus Sang Gembala Agung yang baik, bagaimana Dia berperan untuk memulihkan seorang Petrus. Sebelumnya kita semua tahu apa kesalahan seorang Petrus. Dia menyangkal Yesus berapa kali? Dia menyangkal berapa kali? 3 kali. Petrus menyangkal 3 kali. Kalau sekilas kedengarannya dia hanya menyangkal, tapi kalau saya bacakan bagaimana cara dia menyangkal, mungkin ada yang akan kaget. Saya akan membacakan saja dan Bapak Ibu silakan mendengarkannya. Di dalam Matius 26 ayat 70 disebut begini. Tetapi ia menyangkalnya di depan semua orang, katanya, "Aku tidak tahu apa yang engkau mau. Aku tidak tahu apa yang engkau maksud." Ketika ia pergi ke pintu gerbang, seorang hamba lain melihat dia dan berkata kepada orang-orang yang ada di situ, "Orang ini bersama-sama dengan Yesus, orang Nazaret itu." Dan ia menyangkalnya pula dengan bersumpah. Ini penyangkalan yang kedua kali, dengan bersumpah.
Aku tidak kenal orang itu. Sekarang penyangkalan Petrus yang ketiga, jangan kaget ya. Maka mulailah Petrus mengutuk dan bersumpah. Mengutuk dan bersumpah, aku tidak kenal orang itu. Dan pada saat itu berkokoklah ayam. Maka teringatlah Petrus akan apa yang dikatakan Yesus kepadanya. Sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Penyangkalan pertama, penyangkalan kedua dengan sumpah, penyangkalan ketiga dengan mengutuk dan bersumpah. Padahal Yesus sendiri mengatakan, barang siapa yang menolak anak manusia, maka dia akan ditolak oleh para malaikat di surga. Nah, sekarang kita lihat bagaimana Yesus sesudah kebangkitan, dia ingin memulihkan Petrus yang jatuh ke dalam dosa penyangkalan terhadap sang guru. Ayat pertama berbunyi begini, kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Dan ayat ketiga, kata Simon Petrus kepada mereka, aku pergi menangkap ikan. Kata mereka kepadanya, kami pergi juga dengan engkau. Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Tindakan pertama yang Yesus izinkan dialami oleh Petrus adalah mereka, para nelayan yang sangat ahli, tidak menangkap apa-apa pada malam itu. Itu diizinkan terjadi supaya apa? Supaya Petrus merendahkan hatinya untuk mendengarkan nasihat dari seseorang yang ada di pinggir pantai. Kalau pada malam hari itu dia menangkap banyak ikan, maka Petrus tidak akan mendengarkan suara Yesus yang berada di pinggir pantai. Karena dia gagal pada malam hari itu, maka dia mau mendengarkan suara dari seorang asing yang ada di pantai itu. Ayat ke-6. Maka kata Yesus kepada mereka, Yesus yang tidak mereka kenal, orang asing, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka kamu akan peroleh. Lalu mereka menebarkannya, dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Cara Yesus merendahkan hati Petrus adalah mengizinkan dia tidak menangkap apa-apa. Tujuannya apa? Supaya dia mau mendengarkan suara Yesus. Ketika dia sudah tidak menangkap apapun juga, entah di depan perahu, di belakang perahu, kiri dan kanan, dan dia sudah putus asa, maka nasihat dari seorang yang di pinggir pantai itu, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, dia langsung ikutin. Padahal kalau kita mau tahu, perintah itu tidak masuk akal. Bagaimana mungkin di sebuah danau yang besar, semua ikan hanya berkumpul di sebelah kanan perahu? Itu sesuatu yang mustahil. Tetapi dengan cara itulah Yesus melatih Petrus. Sehingga Petrus mau mendengarkan, karena apa? Karena semalam-malaman tidak menangkap apa-apa. Ini adalah langkah pertama Yesus sebagai gembala agung yang baik. Dia mulai melakukan beberapa langkah untuk memulihkan Petrus. Tidak serta-merta dia langsung bertanya, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Tidak. Tetapi ada langkah-langkahnya, ada step by step. Kemudian dilanjutkan dengan Petrus terjun ke danau menuju ke pantai. Diikuti oleh murid-murid yang lain dengan perahu yang membawa 153 ekor ikan.
Ayat ke-9, ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Pertanyaan saya, ikan itu apakah ikan yang ditangkap oleh Petrus dan teman-temannya? Bukan. Petrus dan teman-temannya, ikan yang mereka tangkap masih ada di perahu sana. Jadi ikan ini ikan dari mana? Ikan ini adalah ikan yang Yesus adakan sendiri. Dia bisa melakukan segalanya karena dia maha kuasa. Ayat ke-9 yang tadi itu, ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan atasnya ikan dan roti. Artinya apa? Yesus sudah menyiapkan sarapan yang luar biasa bagi para murid yang sudah menangkap 153 ekor ikan itu. Ayat ke-10, coba perhatikan. Kata Yesus kepada mereka, bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu. Pertanyaan saya selanjutnya, apakah ikan yang Yesus siapkan itu kurang buat sarapan mereka? Kalaupun ikan itu kurang, Yesus bisa mengadakan lebih banyak ikan lagi, betul? Tanpa harus menunggu ikan Petrus. Lalu apa artinya? Bagaimana cara Gembala Agung mau memulihkan Petrus dan akan memulihkan kembali dia sebagai seorang gembala suatu saat nanti? Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu. Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya, dan sungguh pun sebanyak itu jala itu tidak koyak. Petrus mengambil ikan juga sesuai dengan perintah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, marilah dan sarapanlah. Apa artinya yang tadi itu? Kenapa Yesus berkata bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu? Padahal dia sudah menyediakan ikan dan tentu saja dia bisa menyediakan lebih banyak ikan lagi. Ini adalah cara bagaimana Yesus memulihkan Petrus. Dia mengizinkan Petrus berpartisipasi, ambil bagian dalam mempersiapkan sarapan di pagi itu. Yesus bisa menyediakan lebih banyak ikan, tetapi dia juga mau Petrus mengambil ikan yang dia tangkap. Artinya apa? Dia mulai melakukan langkah pertama, melayakkan Petrus ambil bagian dalam menyediakan sarapan pagi yang luar biasa itu. Oke. Ayat ke-14, itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Langkah-langkah terus berlanjut. Proses pemulihan terus berlanjut. Sesudah Petrus diizinkan berpartisipasi, artinya Petrus mulai dilayakkan. Sekarang Yesus ingin memulihkan Petrus secara total. Penyangkalan yang 3 kali itu, apakah menyakiti hati Yesus atau tidak? Yang jelas penyangkalan 3 kali itu sangat-sangat membuat Petrus tidak layak di hadapan Tuhan. Tidak layak. Ketidaklayakan ini akan menjadi intimidasi iblis selamanya terhadap Petrus kalau Petrus tidak dipulihkan. Kita bisa lihat, orang yang luka batin, yang mengalami luka, kalau tidak dipulihkan, maka luka itu akan dibawa terus
dan selama-lamanya orang ini akan diintimidasi, tidak layak, tidak pantas melakukan apapun juga. Sekarang kita lihat. Sesudah sarapan, ayat 15, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon anak Yohanes," dia memanggil secara resmi. "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Coba kita lihat jawab Petrus. "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Sekilas kelihatan jawabannya sudah tepat. Tetapi di sini jawaban ini mengandung ketidaklayakan oleh seorang Petrus. "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Tetapi dia tidak berani mengatakan lebih daripada mereka ini. Kenapa? Tidak layak. Kenapa tidak layak? Karena dosa penyangkalan 3 kali itu. Dosa penyangkalan itu masuk ke dalam hati Petrus. Entah masuk ke dalam hati Yesus atau tidak, pasti masuk. Tetapi yang pertama adalah masuk ke dalam hati Petrus. Pertanyaan kedua, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Pertanyaan kedua ini, Yesus boleh dikatakan menurunkan sedikit standarnya dengan membuang kata lebih daripada mereka ini. Petrus menjawab, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Pertanyaan pertama dijawab, kemudian Yesus mengatakan, "Gembalakanlah domba-dombaku." Pertanyaan kedua dijawab Petrus, dan Yesus mengatakan hal yang sama, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus untuk ketiga kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya. Kenapa? Karena luka di dalam hati Petrus. Pertanyaan 3 kali ini membuat Petrus mengingat kembali penyangkalan 3 kali itu. Penyangkalan ketiga dia membuat dia sedih. Sekarang pertanyaan yang ketiga ini juga membuat dia sedih. Makanya ketika seseorang yang mengalami luka, gampang tersinggung, ketika ada sesuatu hal yang mungkin tidak ada kaitan, tetapi dia tetap merasa dia tersinggung. Pertanyaan ketiga ini membuat Petrus boleh dikatakan tidak bisa menjawab. Karena apa? Karena mengingat dosa penyangkalan itu. Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Petrus berkata, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Dengan kata lain, Petrus mau mengatakan, "Engkau tahu segala sesuatu Tuhan. Engkau tahu aku sudah menyangkal engkau 3 kali. Engkau tahu bahwa aku mau mengasihi engkau, tetapi aku tidak punya kekuatan sendiri." Tetapi kata Yesus kepada Petrus tetap konsisten, "Gembalakanlah domba-dombaku." Apa yang mau dikatakan di sini? Pertanyaan pertama yang masih mengandung ketidaklayakan. Yesus tetap mengatakan, "Petrus, kamu layak, gembalakanlah domba-dombaku." Pertanyaan kedua, Petrus yang masih belum layak, Yesus tetap mengatakan, "Petrus, kamu layak, gembalakanlah domba-dombaku." Begitu pula dengan yang ketiga, Yesus tetap konsisten, "Gembalakanlah domba-dombaku." Pertanyaan ini, apakah engkau mengasihi aku? Menusuk ke dalam hati seorang Petrus.
Seolah-olah Yesus bertanya seperti ini, Petrus, selama 3 tahun lebih ini kita hidup bersama, sebetulnya apakah engkau mengasihi aku? Selama 3 tahun lebih ini, sebetulnya apakah engkau sungguh-sungguh mengasihi aku? Penyangkalan 3 kali dipulihkan dengan 3 kali. Kalau Petrus tidak dipulihkan oleh Sang Gembala Agung yang baik, maka Petrus tidak akan pernah menjadi seorang gembala yang baik. Ayat 18, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Petrus orang yang bebas, tidak terikat apapun juga. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua nanti, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Artinya apa? Petrus akan menghadapi salib. Bagaimana Yesus mengajari Petrus untuk memulihkan penyangkalan itu, memulihkan dosa-dosanya, yaitu Yesus mengajari Petrus untuk mengasihi dia. 3,5 tahun saya hidup bersama dengan engkau, tetapi engkau menyangkal aku, menolak aku, bersumpah mengutuk. Tetapi tidak masalah. Asalkan kamu mengasihi aku mulai sekarang. Kasih menutupi segala-galanya. Dosamu yang besar, penyangkalan yang dulu itu akan ditutupi oleh kasihmu terhadapku mulai sekarang. Kenapa mulai sekarang? Coba lihat ayat 19. Dan hal itu dikatakan Yesus untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, Yesus berkata kepada Petrus, ikutlah aku. Apakah selama ini Petrus belum mengikut Yesus? Bukankah dahulu di pantai Danau Galilea, di pantai yang sama, ketika Yesus mengatakan ikutlah aku, Petrus sudah mengikut Yesus? Yesus mau mengatakan, perkataan ini juga ditujukan kepada Anda dan saya. Mungkin kita sudah mengikuti Yesus bertahun-tahun, tetapi malam hari ini Yesus katakan sekali lagi, ikutlah aku. Kenapa? Dulu kita mengikuti Dia, tetapi belum sepenuh hati mengikuti Dia. Bagi Yesus tidak masalah. Asalkan kamu mau memulai mengasihi aku, kamu sangat layak untuk menjadi gembala-gembalaku, gembala-gembala kecilku. Jadi, mulai malam hari ini, mulai detik ini, mulai sekarang ini, ikutlah aku sekali lagi. Sekali lagi. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.
Baik, saya lanjutkan. Suara saya jelas, Chris? Jelas, Ci. Oke. Akulah gembala yang baik. Tema malam hari ini. Dari Yohanes 10 ayat 1 sampai 13 saya bacakan. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari. Sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Dari ayat di atas kita diajar bagaimana menjadi seorang gembala yang baik. Tuhan Yesus sudah memberi cirinya dan membuktikannya. Dia mati di kayu salib untuk kita, domba-dombanya. Di ayat 11 dikatakan, gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Jadi ciri gembala yang baik, dia menyerahkan nyawanya bagi domba-dombanya. Ketika musuh datang untuk menyerang, seorang gembala tidak akan lari. Tetapi dengan segala cara dia akan bertahan, berperang, melindungi dombanya, memastikan semua dombanya aman, tidak tercerai-berai, dan sampai di padang rumput yang hijau. Kita adalah domba-dombanya, sekaligus kita juga dipanggil menjadi gembala. Kita semua yang mengasihi Tuhan Yesus dipanggil untuk menjadi gembala kecilnya. Dalam Yohanes 21 ayat 15, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Singkat saja, gembalakanlah domba-dombaku." Pertanyaan ini Tuhan Yesus tanyakan sampai 3 kali. Artinya ada yang penting yang Tuhan ingin sampaikan, bukan hanya untuk Petrus. Malam ini Tuhan Yesus bertanya kepada setiap kita yang mengikutinya, yang ada di dalam Zoom malam hari ini, atau mungkin yang memutar ulang di YouTube. "Anakku, apakah engkau mengasihi aku?" Coba sebut nama kita masing-masing. "Vila, apakah engkau mengasihi aku?" Jika kita sungguh-sungguh mengasihinya, Tuhan juga meminta kita dengan kalimat yang sama. "Gembalakanlah domba-dombaku." Mungkin ada di antara kita yang menjawab, "Tuhan, saya bukan Petrus, saya bukan Romo, saya bukan suster, saya bukan pendeta Tuhan, saya bukan seorang gembala." Tapi malam ini kita mau belajar dari kebenaran firman Tuhan. Setiap kita yang mengasihinya, kita harus mau mengikuti jejaknya yang sudah menjadi gembala yang baik bagi kita, yang menyerahkan nyawanya bagi kita, domba-domba kesayangannya. Lalu siapa domba-domba kita? Setiap kita di sini yang sudah mengalami Dia sebagai gembala kita, masing-masing dari kita dititipkan oleh Dia domba-domba kesayangannya, yaitu semua yang Dia percayakan ada di dalam kandang kita saat ini. Yang pasti, yang sudah berkeluarga, pasangan kita, anak-anak kita, orang tua kita, saudara kita, atau domba-domba dalam pelayanan kita yang mungkin saat ini belum mengenal Dia, yang belum mengenal kasih-Nya, yang butuh kita tuntun supaya mereka juga mengalami padang rumput yang hijau dan kelak kembali ke kandang Sang Gembala yang abadi. Mereka yang terdekat dengan kita, yang secara ikatan darah di dunia ini menjadi bagian dari keluarga kita, mereka bukan milik kita. Mereka semua titipan dari pemilik yang sesungguhnya, yaitu Gembala Agung kita, Tuhan Yesus, Bapa kita,
yang di surga. Mungkin domba-domba yang paling dekat, yang punya anak, secara ikatan darah, secara ikatan biologis mereka itu milik kita. Tetapi sang pemilik sesungguhnya dari domba-domba ini adalah Allah sendiri. Dialah pemilik semua domba-domba kesayangannya. Karena itu dia berkata, "Jikalau kamu mengasihi aku, gembalakanlah domba-dombaku." Jadi kita mengasihi pasangan kita, anak-anak kita, bukan karena mereka milik kita, tetapi karena mereka milik Allah. Bagi seorang gembala yang baik, harta yang paling berharga itu adalah domba-dombanya. Karena itu, saking berharganya kita domba-dombanya, Yesus sampai memberikan nyawa untuk kita. Untuk memahami ini, Tuhan mengingatkan saya. Saat-saat terakhir papa saya, ketika beliau sebelum meninggal, beliau hanya berpesan kepada saya karena saya anak sulung. Jaga dan perhatikan adik-adikmu. Kalian harus rukun selalu. Seorang papa, harapan terakhirnya anak-anaknya bisa saling mengasihi, bisa saling menjaga ketika beliau sudah nggak ada di dunia ini. Itu hati Bapa manusia yang terbatas dalam kasih, memberi saya sebuah pemahaman bagaimana hati Bapa di surga. Kita semua anak-anak milik Dia, kepunyaannya. Saya memahami bagaimana seorang gembala sejati Yesus yang memiliki kasih yang tak terbatas mengasihi kita domba-dombanya. Sampai Yesus berpesan 3 kali kepada Petrus sebelum dia meninggalkan dunia ini untuk kembali ke surga. "Jika engkau mengasihi aku, Petrus, gembalakanlah domba-dombaku." Dia titipkan kita semua kepada gembala yang mengasihi dia. Sampai kita dituntun di padang rumput yang hijau dan bisa menjadi gembala bagi yang lain. Pembuktian kasih kita kepada Tuhan harus sampai pada ikut dalam karya penyelamatannya, menjadi seorang gembala, menggembalakan domba-dombanya. Setelah kita diselamatkannya, Tuhan tidak ingin kita masuk surga sendiri, tetapi lewat hidup kita, Tuhan mau pakai kita menjadi gembalanya untuk membawa seisi rumah kita, membawa masuk semakin banyak jiwa-jiwa domba-domba kesayangannya. Karena itu, mengapa 5 senjata harus kita perjuangkan terus-menerus? Karena Tuhan belum selesai bekerja. Mungkin saat ini Tuhan sudah memulihkan hatimu, tetapi Tuhan sedang menyiapkanmu untuk menjadi gembala yang melewati pintu melalui 5 senjata ini. Apakah pintu itu? Nanti akan kita bahas. Ketika kita bisa melewati pintu ini, baru dia bisa pakai untuk satu persatu domba di kandang yang dia percayakan kepada setiap kita. Lewat 5 senjata inilah Tuhan bekerja. Mari kita dengarkan ulang ayat ini. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari. Sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Pertanyaannya, bagaimana sikap kita menuntun domba-domba titipannya? Apakah kita sudah menjadi seorang gembala atau ternyata kita seorang upahan? Untuk menjadi gembala yang baik, Tuhan sudah mengatakan cirinya, harus berani memberikan nyawa. Artinya memberikan hidup, mau berkorban. Dalam Yohanes 10 ayat 7 sampai 9, kata Yesus sekali lagi, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu.
Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Artinya, untuk mengikuti Dia menjadi gembala yang baik, kita harus masuk melalui pintu, yaitu Yesus. Apakah pintu itu? Apa yang dimaksud dengan pintu di sini? Yesus mati. Dia memberikan nyawanya. Pintu ini adalah pintu kematian. Yesus menyerahkan nyawanya bagi kita. Dia mati. Terus apakah kita harus mati seperti Yesus? Ketika kita berbicara tentang kematian, mati yang kita maksud di sini adalah mati terhadap kedagingan, mati terhadap kepentingan diri, ego, dosa, mati dari manusia lama kita. Ayat ke-9 dikatakan Yesus adalah pintu. Siapa yang masuk melalui pintu, yaitu Yesus, dia harus mati dan dibangkitkan melalui pintu ini. Siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Ayat ini sangat dalam. Tanpa masuk melalui pintu, kita bukan gembala. Tanpa mati, kita belum bisa disebut gembala. Tuhan bilang di ayat Yohanes 10 ayat 1, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Kita tidak mungkin bisa menjadi gembala yang baik tanpa mengalami kematian terlebih dahulu. Mati dalam manusia lama kita, mati dari dunia ini. Manusia lama yang penuh dengan dosa, luka, kemarahan, ego, kecewa, kepahitan, dan kepentingan diri. Semua karakter ini akan menjadi batu sandungan bagi domba-domba yang Dia percayakan. Bahkan si jahat akan memakai kita untuk menjadi pencuri dari domba-domba ini. Yesus katakan, semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok. Dan domba-domba itu tidak akan mendengarkan mereka. Domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Sebelum kita mematikan manusia lama kita, suara kita untuk menuntun tidak akan didengar oleh domba-dombanya. Coba perhatikan, kalau kita belum berubah, kita belum menjadi manusia baru, apa yang kita berikan kepada anak-anak kita ketika mereka memberontak, kita kasih nasihat, itu mental, gak akan ada kuasanya. Karena domba-domba ini sesungguhnya itu miliknya. Domba-domba ini mengenal suara pemilik sesungguhnya. Karena itu ada ayat ini, domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikuti aku. Di dalam Yohanes 10 ayat 27. Tanpa masuk melalui pintu kematian, suara itu tetap suaramu sendiri. Bukan suara pemilik domba-domba ini. Bukan suara Roh Kudus. Sehingga domba-domba tidak akan mendengar, karena tidak ada kuasanya. Dari sinilah kelihatan apakah kita seorang gembala atau seorang upahan. Seorang gembala harus selesai dengan dirinya sendiri melalui pintu kematian terhadap diri sendiri. Jika kita masih hidup untuk diri kita sendiri, kita tidak akan mampu menjadi gembala yang baik. Saya beri contoh. Seseorang, entah Anda seorang pasangan atau orang tua yang masih melekat dengan dunia, yang masih terluka, masih kecewa, masih mempertahankan ego,
Tidak mungkin Tuhan bisa pakai menjadi gembala bagi dombanya, bagi anak-anakmu, bagi pasanganmu. Bahkan tanpa kita sadari, mungkin selama ini kita hanya seorang upahan. Seorang upahan, dia bekerja karena upah. Dia bekerja karena dibayar. Dia mengharapkan balasan. Seorang gembala ketika dia memberikan, dia tidak mengharapkan balasan dari domba-dombanya. Seorang upahan, saya akan melayani kalau saya dihargai, kalau saya dipuji, kalau saya dihormati. Saya akan mengasihimu kalau kamu mengasihi saya. Saya akan memperhatikanmu kalau kamu perhatian dengan saya. Saya akan membantumu kalau Anda membantu saya juga. Semua yang dilakukan seorang upahan ada syaratnya, ada kalaunya. Kalau ada upahnya, ketika saya tidak mendapatkan upah, entah itu balasan, dihargai, dikasihi, perhatian, kepatuhan, saya mulai bersungut-sungut, saya marah, saya kecewa, saya menuntut, bahkan mengancam. Saya akan berhenti bekerja loh kalau tidak dibayar. Itu karakter seorang upahan. Dia bekerja untuk kepentingannya, kepuasannya, kebutuhannya sendiri, bukan untuk keselamatan domba-dombanya. Saat berhadapan dengan domba-domba, walaupun alasannya mengasihi, tetapi kasihnya menguasai, bahkan melukai. Dia masih hitung untung rugi. Dia masih memikirkan perasaannya yang dilukai. Apa yang dia berikan, dia masih mengharapkan balasan. Saat tidak mendapatkan balasan, dia akan berhenti, dia akan kecewa. Seorang upahan tidak akan tahan menghadapi proses. Dia tidak akan mau dimurnikan. Dia akan lari ketika serigala datang. Dia tidak akan tahan di dalam menghadapi pencobaan. Sebelum Anda masuk ke pintu kematian manusia lama, Anda tidak akan pernah keluar dari pintu kebangkitannya. Yesus adalah pintu. Dia mati dan bangkit. Dia membawamu keluar menjadi manusia baru yang dihidupi oleh Roh-Nya. Dalam Yohanes 10 ayat 9 tadi dikatakan, akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Apa itu padang rumput? Padang rumput adalah hidup yang berkelimpahan. Itulah yang Tuhan ingin berikan kepada setiap kita domba-dombanya. Kelimpahan sukacita, damai sejahtera, semua berkat rohani dan jasmani. Tuhan ingin kita menikmati semua itu. Tetapi kita harus masuk melalui pintu. Seseorang yang masuk melalui pintu, dia akan keluar dari pintu ini. Ketika dia keluar, dia adalah seorang yang dilahirkan kembali di dalam roh. Karena pintu itu adalah Yesus sendiri. Hidupnya sudah bukan untuk dunia ini, tetapi untuk Allah. Dia tahu apa tujuannya dia dilahirkan di dunia ini. Dia tahu apa visi dan misi yang Tuhan percayakan baginya, termasuk domba-dombanya. Apa yang dia lakukan adalah karena kasihnya kepada Allah. Disitulah dia mengerti dengan ayat yang tadi, apa maksud perkataan Tuhan Yesus kepada Simon. Simon, apakah engkau mengasihi aku? Gembalakanlah domba-dombaku. Ketika keluar dari pintu ini, kita dilahirkan menjadi manusia rohani yang mampu melihat dengan mata seperti Tuhan melihat. Betapa dia mencintai setiap domba-domba yang dia titipkan di dalam kandang yang dia percayakan kepadamu. Selama ini mungkin kita merasa, saya yang paling mengasihi anak saya yang paling mengasihi suami saya yang paling mengasihi orang tua saya. Tetapi sesungguhnya
pemilik domba-domba ini adalah Allah sendiri. Dialah yang paling mengasihi titipan-titipannya kepada kita. Dia titipkan di dalam kandang yang dia percayakan kepada masing-masing kita. Entah itu pasangan, anak-anak, mungkin yang saat ini masih domba yang hilang dan sesat. Anda akan diberikan hati yang baru ketika keluar dari pintu ini, yaitu hatinya sendiri yang menyerahkan nyawa bagi domba-domba ini. Jadi, ketika kita dilahirkan dari pintu, kita keluar dari pintu ini, apa yang kita lakukan bukan lagi karena kita mengasihi anak-anak kita, pasangan kita, tetapi kita mengasihi mereka karena kita mengasihi Yesus. Anda akan mengerti betapa seekor domba sangat berharga baginya, karena dialah pemilik domba yang sesungguhnya. Di Lukas 15 ayat 4 dikatakan, siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun, dan mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya. Dulu ketika saya mendengar bahwa Tuhan mengasihi kita semua, saya berpikir bagaimana mungkin manusia itu begitu banyak Tuhan. Bagaimana mungkin Tuhan ingat kepada saya, salah satu anakmu. Tuhan ajarkan saya mengerti saat anak saya keluar malam belum pulang, di saat yang jamnya tuh sudah seharusnya dia pulang. Sebagai ibu, kita akan mencari dengan telepon, dengan WA, memastikan anak kita ada di mana. Dia pulang, memastikan dia pulang dengan aman, baru kita bisa tenang. Walaupun 2 anak yang lain sudah aman di rumah, 1 anak belum pulang, ibu yang baik pasti akan mencari anaknya. Tante saya punya 12 anak. Orang zaman dulu punya banyak anak. Walaupun punya 12 anak, jika 1 anak yang hilang, belum pulang, dia pasti mencari. Demikian juga hati Bapa. Kita manusia yang tidak sempurna di dalam kasih. Kita diberi hati untuk mengasihi anak 1. Walaupun kita punya 10 anak, 20 anak, 1 hilang, pasti kita cari. Demikian juga hati Bapa. Bapa mau punya berapa anak di dunia ini, kita dikasihinya secara personal karena kita miliknya. Dia memanggil kita, dia mengenal kita, dia mengasihi kita dengan nama kita masing-masing. Di dalam Yesaya 43 ayat 1b dikatakan, janganlah takut sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Coba dengarkan. Sang Gembala, dia sudah menebus kita. Dia memanggil kita dengan nama kita masing-masing. Karena kita milik kepunyaannya. Kita semua domba-domba kesayangannya. Jika kita mengasihi dia, gembalakanlah domba-dombanya, anak-anaknya yang dia percayakan di dalam kandangmu. Mungkin saat ini kandang kecil di dalam keluargamu. Ketika hatimu makin luas dalam mengasihinya, engkau akan dipercayakan Tuhan domba-domba yang lebih banyak. Dia akan memperluas daerahmu, akan makin banyak domba-domba yang dia percayakan untukmu. Malam ini Tuhan Yesus berkata kepada setiap kita, anakku, apakah engkau mengasihi aku? Gembalakanlah domba-dombaku. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita masuk ke dalam doa. Kita mau bawa hati kita. Kita mau bawa nama setiap domba-domba yang Tuhan percayakan kepada kita.
Kita minta rahmat dari Tuhan untuk memampukan kita menjadi gembala-gembala yang baik bagi setiap domba-domba yang Dia percayakan. Kita minta hati yang mampu memberikan hidup kita untuk mereka. Kita mau mati dari diri kita sendiri. Kita mau mati dari dunia ini sehingga kita mampu menjadi gembala yang baik. Mari kita nyanyikan penolong yang selalu setia. Kita mau memuji Dia, Gembala Agung kita yang tidak pernah mengecewakan kita. Dia yang tidak pernah gagal di dalam pekerjaannya. Dia juga tidak pernah gagal ketika Dia memulainya di dalam diri kita masing-masing. Dia akan menyelesaikannya dengan indah di dalam keluarga kita ketika kita mau memberikan hidup kita. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku, tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Penolong yang selalu setia, penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku, tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Pada malam hari ini, Yesus bertanya kepada kita, apakah engkau mengasihi aku? Apakah engkau pernah mengasihi aku? Selama sekian tahun engkau hidup bersama dengan aku. Apakah engkau pernah mengasihi aku? Engkau pernah menyangkal aku? Tidak masalah.
Saat ini yang Tuhan minta, Dia meminta kita untuk mengasihi Dia. Apapun dosa yang pernah kita lakukan, yang membuat kita sangat tidak layak dan tidak pantas, tidak masalah bagi Tuhan, karena Dia mengasihi Anda dan saya. Dia bertanya sekali lagi, apakah engkau mengasihi aku? Dia tidak menghukum kita karena dosa-dosa kita. Tetapi Dia meminta kita untuk mengasihi Dia yang pernah melukainya. Bagaimana cara kita mengasihi Dia? Gembalakanlah domba-dombaku, kata Tuhan. Tuhan, saat ini Tuhan, pada malam hari ini Tuhan, kami mau mengasihi Engkau Tuhan. Engkau tidak menghukum kami atas dosa-dosa kami. Engkau tidak menghukum kami Tuhan, Engkau hanya meminta kami untuk mengasihi-Mu. Kami mau mengasihi-Mu Tuhan, untuk menebus dosa-dosa kami. Kami mau mengasihi-Mu mulai pada malam hari ini. Kami mau menerima panggilan hidup kami Tuhan, menggembalakan domba-domba kecil-Mu. Pada malam hari ini Tuhan, kami mau sekali lagi mengikut Engkau, karena selama ini kami belum mengikut Engkau. Kami mengira kami sudah mengikut Engkau Tuhan, namun kami belum mengikut Engkau. Tuhan, pandanglah kami, pandanglah setiap anak-anak-Mu. Apapun status mereka, berapapun banyaknya domba yang Engkau percayakan kepada mereka, berikanlah kekuatan kepada mereka untuk menggembalakan domba-domba yang Engkau percayakan kepada mereka. Menggembalakan anak-anak mereka, suami, istri, karyawan, teman-teman di dalam satu pelayanan, dalam satu komunitas. Tuhan, berapapun yang Engkau percayakan kepada kami Tuhan, kami akan berjuang untuk menggembalakan mereka. Itulah tanda kami mengasihi Engkau. Berikanlah kami kerendahan hati. Biarlah kami tidak mencari keuntungan terhadap domba-domba yang Engkau percayakan kepada kami. Tuhan, pandanglah kami Tuhan, dengan tekad di dalam hati kami mau memulai pada malam hari ini untuk mengasihi Engkau dengan menggembalakan domba-domba-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Saat ini Tuhan, kami mau persembahkan wujud-wujud Kami mau bawa setiap nama-nama yang ada di dalam wujud-wujud doa ini Tuhan. Engkau tahu setiap perjuangan anak-anak-Mu, mereka yang saat ini yang sedang berjuang di dalam retret pemurnian hati secara pribadi.
Mereka yang sedang berjuang kembali kepada hati-Mu Tuhan. Engkau pandang setiap anak-anak-Mu, nama-nama yang tertera di dalam layar ini Tuhan. Biarlah Engkau sendiri yang menjamah setiap hati mereka. Engkau sendiri Sang Gembala Agung menuntun mereka dengan Roh-Mu sendiri Tuhan, sehingga mereka boleh menemukan Engkau di padang yang berumput hijau. Mereka akan mengalami Tuhan hidup yang berkelimpahan. Mereka akan mengalami perjumpaan dengan Engkau sendiri. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga mau berdoa Tuhan bagi setiap nama-nama yang saat ini sedang bergumul di dalam perjuangan ekonomi Tuhan, dalam pemulihan keluarga. Tuhan Yesus, Engkau pandang setiap keluarga, nama-nama yang ada di layar ini. Engkau yang telah mempersatukan pasangan-pasangan ini Tuhan. Engkau yang menjadikan mereka menjadi sebuah keluarga. Jamah setiap hati anak-anak-Mu Tuhan. Pulihkan hubungan yang sudah rusak. Segala roh-roh perpecahan, saat ini kami mau satukan hati. Segala roh-roh perpecahan, saat ini kami perintahkan enyah di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Biarlah di dalam setiap keluarga yang saat ini sedang bermasalah Tuhan, Engkau curahkan rahmat-Mu. Engkau jamah setiap hati anak-anak-Mu. Engkau curahkan kembali kasih yang mula-mula yang datang dari Engkau. Engkau persatukan kembali dengan kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mau berdoa untuk anak-anak-Mu yang sedang berjuang di dalam pemulihan ekonomi Tuhan. Engkau sendiri yang bersabda, pencuri datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tetapi aku datang untuk memberi hidup, dan hidup yang berkelimpahan. Kami percaya Tuhan, ketika Engkau datang, Engkau memulihkan setiap anak-anak-Mu yang sedang bergumul di dalam permasalahan ekonomi. Engkau yang memberkati Tuhan setiap perjuangan mereka. Engkau jadikan berhasil apa yang mereka kerjakan Tuhan. Engkau bukakan tingkap-tingkap langit-Mu Tuhan. Engkau curahkan berkat yang datang dari Engkau. Engkau hidupkan kembali jalan-jalan yang sudah mati Tuhan. Engkau hidupkan kembali usaha-usaha mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk anak-anak-Mu yang saat ini sedang ditawan, diikat oleh kuasa kegelapan. Nama-nama yang tertera di layar maupun yang hadir di dalam Zoom ini Tuhan, Engkau pandang setiap anak-anak-Mu yang berseru minta tolong. Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Kuasa-Mu tidak terbatas oleh ruang dan waktu Tuhan. Biarlah saat ini kuasa-Mu menjamah. Roh-Mu sendiri yang melepaskan setiap anak-anak-Mu yang terikat saat ini. Di dalam nama Yesus, segala roh-roh jahat, kuasa-kuasa kegelapan, kami perintahkan, enyahlah di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus, segala ikatan yang mengikat saat ini, lepas di dalam nama Yesus. Segala rantai-rantai saat ini kami patahkan di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus, biarlah kuasa-Mu sendiri Tuhan melepaskan setiap anak-anak-Mu yang berseru minta tolong saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau Allah yang hidup. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini kami juga mau berdoa Tuhan untuk anak-anak-Mu yang sedang sakit.
yang sedang terbaring di rumah sakit, yang tertera di dalam layar ini Tuhan, dan yang hadir dalam Zoom ini maupun dalam YouTube. Engkau jamah Tuhan dengan kuasa-Mu. Sakit penyakit bukan berasal daripadamu. Setiap sakit penyakit saat ini kan kami perintahkan, sembuh di dalam nama Yesus, sembuh di dalam nama Yesus. Engkau sendiri yang bersabda Tuhan, ketika kami percaya kepadamu, kami menumpangkan tangan atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Kami menumpangkan tangan kami Tuhan di layar ini. Engkau jamah Tuhan setiap anak-anak-Mu yang sedang sakit saat ini. Darah-Mu sendiri menyembuhkan setiap sakit penyakit mereka. Segala sakit penyakit yang berasal dari kuasa gelap saat ini kami perintahkan, enyah di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Sembuh di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami berdoa Tuhan, kami mau satukan hati kami berdoa untuk pelayanan ini, untuk pekerjaan-Mu ini Tuhan. Kami yang bukan siapa-siapa Engkau panggil, Engkau pilih menjadi pelayan-pelayan-Mu. Urapi setiap kami pelayan-pelayan-Mu Tuhan. Semua tim di dalam KPH ini, Engkau pandang Tuhan hati yang rindu memberikan yang terbaik bagi-Mu. Kami membawa setiap hati yang rindu melayani-Mu. Engkau sendiri yang mencurahkan Roh-Mu Tuhan, memampukan kami untuk menjadi pelayan-pelayan-Mu, untuk menjadi gembala-gembala yang Engkau percaya, membawa setiap domba-domba ke padang yang berumput hijau Tuhan. Engkau berkati Tuhan setiap hati yang melayani-Mu, keluarga mereka, tutup bungkus dengan darah suci-Mu. Engkau berkati setiap tangan yang memberi Tuhan, mensupport pelayanan kami ini. Biarlah Engkau sendiri yang memberkati, mencurahkan berkat-Mu. Apa yang mereka tabur Tuhan, mereka akan tuai berlimpah-limpah karena kemurahan-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu yang kudus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.